Oke, kalau kemarin minggu lalu kita udah belajar impuls momentum yang mudah-mudahnya ya kan. Sekarang kita coba ke tingkatan yang lebih payah sedikit aja. Nggak usah takut ya. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang impuls pertama ya kan. Impuls simbolnya huruf I. Apa itu impuls? Impuls itu adalah perkalian antara gaya terhadap waktu sentuh, ya kan? I sama dengan F kali delta T. Terus ada lagi namanya momentum. Momentum kita simbolkan pakai huruf P. Nah, apa itu momentum? Itu perkalian massa dan kecepatan. Nah, itu kemarin momentumnya. Terus kalau impulsnya berupa grafik, grafik apa? Antara gaya dan waktu sentuh. Nanti kalau gayanya itu konstan atau tetap, dia kan membentuk grafik yang kira-kira kayak gini. Jadi nanti kalau waktu sentuhnya di sini, ya kan? Berarti nanti impulsnya itu adalah luas di bawah garis grafik ini. Nah, ini dia luasnya, ini adalah impuls. Kenapa? Karena impuls itu kan F dikali delta T, itu kemarin. Gimana kalau ternyata grafiknya nggak konstan gayanya, misalnya gini. Nggak konstan gayanya, bentuk grafiknya misalnya gini, gitu ya kan? Sama juga kalau kayak gini dia bentuk grafiknya, inilah dia impulsnya. Luas grafik itulah impuls, bisa ya? Jadi luas grafiknya ini impuls. Gimana cara nyarinya? Nah, ini cara nyarinya pakai matematika, namanya integral. Nanti kita bisa dapat nilai impulsnya, ya. Nilai impuls ini itu jadi luas grafik. Luas grafik bisa dicari pakai integral F terhadap dt gitu. Ya, kalau di sini delta T ada delta T. Tapi di sini kita pakai dt, ini namanya integral. Kalau mungkin kelas 10 belum belajar integral, tak apa-apa. Sekarang cuma dibilang aja integral. Apa itu integral? Nanti dipelajari di kelas 11 ya, matematika integral. Oke? Nah, ini dulu kita dapat. Sekarang habis ini yang mau kita bahas kemana? Kita bahas kemarin hubungan antara impuls dan momentum, ya kan? Kemarin udah kita bilang impuls itu adalah perubahan daripada momentum, ya kan? Kalau impuls adalah perubahan momentum, dari mana dapatnya? Dapatnya dari sini. Misalnya ada sebuah benda, kita dorong pakai gaya F, dia pindah sampai ke sini. Kita kasih gaya itu selama delta T gitu. Ya kan? Dan hukum kedua Newton, kata Bang Newton, bahwa nilai sigma F itu sama dengan M dikali A. Kalau gaya di sini cuma F, nggak ada gaya geser ke belakang atau kemana-mana, berarti cuma F aja ya. F sama dengan M dikali A. Apa itu A? A itu kan percepatan. Percepatan ini kan perubahan kecepatan terhadap waktu, berarti F itu sama dengan M dikali delta V per delta T. Pindahkan kemari, berarti F kali delta T sama dengan M kali delta V. F kali delta T itu apa? Impuls. M kali delta V, M dikali V aksen dikurang M dikali V. Ini kan delta P, ini sama itu, berarti I sama dengan P aksen dikurang P, I sama dengan delta PH. Ini dia penurunannya. Kenapa dapat impuls itu adalah perubahan momentum, ya kan? Oke, sekarang kita lihat mengenai hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Kalau kita nggak paling gampang aja, momentum sebelum sama dengan momentum setelah. Itu aja hukum kekekalan momentum. Coba di sini mau kita bahas kenapa bisa gitu, ya kan? Oke, terlalu cepat ngomongnya. Sorry ya, kita agak lambatkan bicaranya. Ya, kalau impuls tadi dapat perubahan momentum. Oke, sekarang kita lihat tentang hukum kekekalan momentum. Ini biasa disebut dengan hukum konservasi momentum. Ya, misal kejadian pertama itu gini. Misal ada kejadian, ada dua buah benda. Ya, ini kita bilanglah bendanya benda pertama sama benda kedua. Benda pertama bergerak ke kanan, benda kedua bergerak ke kiri. Ini kita bilang kecepatan benda pertama, ini kecepatan benda kedua. Kalau orang ini pada satu trajektori atau satu lintasan yang sama, nanti pasti tabrakan, ya kan? Kita bilang ini saat bertabrakan. Kalau tabrakan berarti terjadi impuls, ya kan? Terjadi impuls pada M1 dan impuls pada M2 gitu ya. Kalau tadi semalam kita perjanjiannya kalau ke kanan dia positif,
Kalau ke kiri dia negatif, ya kan? Berarti yang dialami si M1 itu adalah impuls si 1 baru impuls si 2. Cuma yang si 1 punya nilai negatif karena ke kiri gitu. Ya, ini nanti nilainya sama ini. Nanti nilai negatif impuls si 1 itu nanti sama dengan negatif impuls si 2. Kenapa bisa gitu? Karena berapa gaya yang dikenakan ke M1, segitu juga gaya yang dikenakan ke M2. Itu namanya hukum aksi reaksi. Kalau tadi kita bilang impuls itu adalah perubahan gaya, nanti boleh juga kita buat minus integral F1 dt itu sama dengan integral F2 dt. Boleh sampai sini. Oke, sampai sini. Kita teruskan kemari ya. Oke, kalau ini sama dengan ini, gitu ya kan? Kalau ini sama dengan ini, kan ini bisa kita buat jadi gini. I1. Apa itu I1? I1 itu adalah F delta T1. Atau I1 boleh kita buat delta P si 1, ya kan? Delta P si 1 boleh kita buat. Maka tadi minus I1 itu sama dengan I2. Oke, berarti minus P1 itu sama dengan P2 gitu. Tapi pakai delta ini ya. Karena tadi kita bilang impuls itu adalah perubahan momentum, pakai P. Kalau pakai delta berarti yang akhir dikurang yang awal, maka ini jadi minus P aksen dikurang P sama dengan P aksen dikurang P. Tapi ini punya si 1, ini punya si 2. Bisa? Oke. Kalau tadi ya, ini ya kita buat ya, berarti minus M1 dikali V1 aksen dikurang M1 dikali V1, ini sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang M2 dikali V2. Masukkan ke dalam nilai negatifnya. Ini jadi minus M1 V1 aksen tambah M1 kali V1. Ya kan? Ini negatif kali negatif positif. Ini jadi sama dengan M2 kali V2 aksen dikurang M2 kali V2. Oke, ini pindahin. Yang M2 nya ini saya pindahin kemari. Terus yang M1 aksennya ini saya pindahin kemari. Oke, dia jadi M1 V1 ditambah. Ini kan negatif, pindah kemari jadi positif. M2 kali V2 itu sama dengan M2 kali V2 aksen ditambah, ya kan? Ini kan jadi positif. M1 kali V1 aksen. Ini tadi apa? P1 tambah P2 sama dengan P2 aksen tambah P1 aksen. Oke, ini apa ini? Ini kan momentum sebelum. Berarti jumlah momentum sebelum itu akan sama dengan jumlah momentum setelah. Nah, ini disebut dengan hukum kekekalan momentum. Gampang aja. Kalau kita biasa bilang P sub sama dengan P sub. Oke? Nanti kita sambung di bagian yang kedua.